Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin satu dari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah. Yang pertama, kami ada kegiatan foto kurang lebih sekitar 20 menit sampai 1 jam. Tapi nanti dikondisikan. Baik Bapak Ibu, bahwa salah satu amanah dari negara kita adalah bahwa kita hadir sebagai guru, yang guru ini ternyata memang harus memuliakan manusia, karena yang kita hadapi adalah manusia calon masa depan. Kita berbangga Bapak Ibu karena kita menjadi guru, yang guru itu ternyata adalah salah satu penentu peradaban 50 tahun ke depan. Bagaimana wajah 50 tahun ke depan manusia dunia, banyak sedikitnya adalah andil kita. Dan guru memiliki posisi penting karena dari JP ke JP yang dipegang setiap hari, di sanalah tanpa ibu sadari ibu sedang mendoktrin manusia masa depan. Sekiranya doktrin yang Bapak Ibu berikan bagus, maka mudah-mudahan peradaban dunia masa depan bagus. Sebaliknya, ketika kita memberikan sebuah hal yang salah, bisa jadi masa depan juga akan suram. Beda sedikit dengan profesi lain. Profesi lain kalau malpraktek mungkin kejadiannya meninggal manusia. Tapi ketika guru justru bisa mengakibatkan ribuan manusia meninggal gara-gara sebuah malpraktek dalam sebuah proses pendidikan. Karena ketika manusia tidak beradab dengan teknologi tinggi, inilah sebetulnya terjadinya sebuah ancaman besar. Baik Bapak Ibu, next. Ya, bagian saya dalam hal ini adalah tentang bagaimana menciptakan sebuah budaya positif. Baik Bapak Ibu, ini kita mengenal sekarang merdeka. Ternyata di dalam sistem pembelajaran kita merdeka itu, merdeka itu ada istilah. Ya lanjut ya. Ada istilah M-nya itu mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi pemuatan setelah berdiskusi, K-nya koneksi antara materi, dan A-nya aksi nyata. Ternyata kami yang tua-tua sekarang harus menjalankan sebuah sistem pembelajaran merdeka. Ternyata setelah diimplementasikan kegiatan seperti ini. Terus satu lagi Bapak Ibu, sebelum ke sana kita ada istilah yang disampaikan oleh Bapak Kiai dari Wantara tentang filosofi pendidikan ini. Nah, ada satu yang sebetulnya mungkin perasaan Bapak Ibu hari ini sama dengan saya. Saya jengkel Bapak Ibu. Apalah ini kayaknya jadi putar-putar kayak gini. Materinya apalah cuma filosofi, apalah tentang memerdekakan manusia, menghamba kepada segala. Kesannya itu aja. Tapi setelah saya ikuti Bapak Ibu, saya malu dengan diri saya sendiri. Karena kalau kita analogikan Bapak Ibu, kita ada kenal namanya beras. Turunan dari beras itu, kalau dalam bahasa Jawa ada menir. Beras yang pecah itu menir. Di bawah menir itu ada namanya tepung. Kapan kita mendapatkan menir adalah ketika memutar satu beras mungkin 3-4 kali, hanya jadi menir. Tapi ketika kita mendapatkan sebuah tepung, maka kita butuh energi, butuh waktu untuk menghasilkan sampai beras itu hancur baru kita dapatkan tepung. Sebegitu juga ternyata sebuah materi Bapak Ibu. Ketika kita menganggap materi ini materi biasa, itu ternyata kita baru mendapatkan beras. Ketika kita baca ulang, mulai pecah. Ketika kita ulang, oh ternyata materi sangat tinggi dan sangat dalam. Ini yang saya malu dan tersebut. Barangkali Bapak Ibu ketika menghadapi sebuah temuan seperti itu, alangkah baiknya mungkin kita kembalikan bagaimana kita berusaha berproses menciptakan sebuah tepung. Karena tepung adalah bendanya itu, tapi diputar sampai menghasilkan sebuah inti sari dari sebuah karya. Begitulah ternyata Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara mengamanahkan kepada kita bahwa sejatinya guru itu seperti petani, bahwa kita sebagai guru harus betul-betul memastikan tempat tumbuhnya tanah ini oke atau tidak. Bibitnya bagus, sokfin. Kalau sawit itu sokfin. Sekarang ada bibit Costa Rica yang panjangnya cuma 4 meter, tapi bobot sawitnya besar. Jadi dia punya SPH atau ruang tanamannya itu lebih banyak. Biasanya SPH 120, kalau sawit sekarang 1 hektar bisa mencapai 136. Konsekuensinya apa? Berarti akan menghasilkan produksi ini. Tapi ketika bibit unggul ditanam di atas aspal,
maka bibit itu barangkali tidak akan musnah. Ketika bibit itu ditaruh di tempat yang selayaknya, dijaga, dipupuk, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ini barangkali maknanya. Bibit biasa ditaruh di tempat yang unggul, dipupuk, dirawat, ini juga memberikan nilai optimalnya, walaupun tidak seunggul yang bibit unggul. Nah, ini yang harus kita pahami barangkali supaya. Nah, ini yang dipesan ke Jalur Taro, bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan sebagai orang petani. Jadi kita memang betul-betul harus bisa memberikan perawatan. Pertama, memilih bibit. Hari ini kita harus bisa melakukan sebuah asesmen, memilih bibit. Bibit ini karakteristiknya apa sih? Oh, ini ternyata hidupnya ada butuh air. Oh, ini cukup dengan panas saja. Kenali dulu siswa kita, kemudian baru kita bisa memberikan apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan. Inilah harapannya. Next, Bu. Kemudian Bapak Ibu, standar nasional pendidikan juga menjelaskan bahwasanya memang ini bisa Bapak Ibu baca bersama. Intinya adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif. Ya, jadi lingkungan positif yang diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses ya pendidikan nasional. Nah, Bapak Ibu, next ya. Terus, kemudian Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa baca kembali tentang bagaimana sebenarnya dasarnya. Terus naik, terus ya mundur, jauh. Jadi Bapak Ibu, apa yang ingin kita bawa ke sini? Ya, nah ini ya, stop di sini. Terkait dengan budaya positif Bapak Ibu, ini evaluasi untuk kita bersama. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Ini dasar bagaimana menciptakan sebuah lingkungan positif. Ya. Tugas guru ternyata adalah memberikan dorongan kepada siswa dengan melakukan sebuah pengawasan. Next. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Selamat datang Pak Rik. Ini masih acara pembukaan. Nah, di sini ada nilai kebijakan universal. Nah, ini yang menjadi paling besar dari bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memiliki nilai-nilai perilaku. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Inilah dasar kurikulum mereka, bagaimana memanusiakan manusia. Nah itu, Bapak Ibu, di dalam menciptakan budaya positif banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi di sini saya punya sebuah harapan dan punya sebuah tugas sebetulnya. Dan tugas ini, apakah ini bisa kita angkat sebagai upaya kita bersama? Di sini saya ingin menciptakan parkir, bukan saya, tapi kita menciptakan parkir yang rapi, mewujudkan sikap bisnis siswa menyusun parkir sebagai contoh. Ini sebuah contoh realita. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa melakukan apa kira-kira budaya positif apa yang bisa Bapak Ibu ciptakan. Sehingga dari satu budaya positif akan tumbuh menjadi budaya positif sekolah. Nah, next Bu. Ya. Ini Bapak Ibu, ini kasus kita, takdir ini masih begini, entah sampai kapan dan terus begini. Ya, ini gambaran takdir kita. Terus next Bu. Kemudian ya masih begini juga. Terus ini gambaran takdir kita hari ini. Terus begini, dan ini sudah berjalan sejak 2000 banyak ya. Terus, nah. Parkir bagus belum menjamin nanti ketika belum ada yang bersama. Kenapa ini saya posting? Mana tahu ada tanggapan Pak. Kan parkir kita belum bagus Pak. Nanti kalau udah bagus baru bisa kita susun. Kita tengok next. Ternyata di sekolah tetangga walaupun parkirnya bagus, ketika bentuk berantakan tetap akan berantakan. Jadi ternyata salahnya menurut saya ini bukan salah di tempat, tapi salah di budaya. Nah ini Bapak Ibu bagaimana ini menjadi PR kita bersama. Harapan kita adalah ke depan akan ada sebuah perubahan. Lalu bagaimana strateginya? Next, Bapak Ibu. Nah, ya Bu, next. Nah, ini ada yang namanya Bagja. Nah, istilah kita adalah Bagja. Strategi ini nanti akan saya butuh waktu di dalam Bagja ini Bapak Ibu. Next, ya. Kita akan melakukan sebuah evaluasi untuk kita. Kemudian kita akan menganalisis sebetulnya permasalahan parkir ini di mana masalahnya. Kemudian siapa ahli-ahli yang punya pengalaman parkir, nanti akan kita samakan duduk satu meja.
Nanti kita akan ambil pendapat. Terus siapa kira-kira yang punya power? Siapa yang kira-kira bisa mengarahkan strategi parkir yang baik? Next, Bu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, terus. Ya, next ya. Nah, ini harapan kita, ya. Jadi harapannya pertama adalah bagaimana standar parkir yang baik. Terus, lanjut saja. Ya, next lagi. Nah, ini kita akan nanti minta pendapat dari Bapak Ibu semua. Kira-kira nanti menurut Mas Dimas, siapa yang paling bisa punya pengalaman? Barangkali ada alumni tim parkir pesantren, tim parkir lapangan bola. Ini kan ada strategi-strategi. Terus ya, siapa guru-guru yang bisa kita kembangkan? Terus, kemudian next, Bu. Ya, di sini kita akan ambil pelajaran. Jadi ambil pelajaran itu maksudnya kita belum berguru kepada siapa saja. Jadi yang pertama adalah kita punya pertanyaan atau di dalam sistem kerja itu adalah sebuah analisis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, Bapak Ibu, next. Ya. Next, Bu. Ya, ini harapan. Harapan kita adalah bagaimana masa depan SMK ini memiliki sebuah parkir. Dan hari ini Pak Amin bersama tim dari Padang itu sudah memulai pembangunan paving block. Mudah-mudahan ini mempercantik parkir kita. Next. Ya. Next, Bu. Next saja, ya. Terus. Nah, ini pertanyaannya, kita butuh duduk bersama nanti bagaimana sih cara menyusun parkir yang baik. Siapa yang akan menyusun, komponen apa saja yang dibutuhkan, butuh dana berapa, bagaimana caranya, dari mana mulainya, kapan dimulai. Inilah yang menjadi PR kita, dan ini yang mencoba kami satukan dalam upaya menciptakan sebuah budaya positif di lingkungan kita. Ini Bapak Ibu, ini sebagai tugas kami di calon guru penggerak di sini adalah bagaimana mengajak Bapak Ibu bersama untuk mencari satu masalah, kemudian masalah itu kita selesaikan bersama supaya dan apa mimpi kita bersama. Jadi bukan menjadi tugas satu dua orang, tapi adalah menemukan sebuah masalah bersama dan bagaimana cara bersama menyelesaikan semua. Itu Bapak Ibu dari saya. Banyak salah mohon maaf terkait dengan bagaimana menciptakan sebuah iklim. Target saya di awal adalah itu bagaimana menyusun sebuah parkir yang baik, standar sehingga kita menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain, terutama untuk kita sendiri. Itu saja. Banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat Indonesia yang terus membawa perubahan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir bersama, tentunya tidak lepas dalam usaha untuk memajukan lingkungan kita, yaitu SMK Negeri 1 Surabaya yang kita cintai. Selamat datang ucapkan kepada Desra, kepada Tuan Mayeni, Nervi, Pak Herman, Pak Dimas, Anggoro, dan Pak Hafiz. Sengaja Bapak Ibu saya undang dalam kegiatan ini tentu dengan maksud dan tujuan. Yang pertama, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini memuluskan rencana baik kita. Baik Bapak Ibu, apa sebenarnya tujuan Bapak Ibu saya undang? Bapak Ibu, saya undang di sini dalam rangka melakukan sebuah upaya perubahan untuk sekolah kita. Kita bersyukur hari ini kita berada di lingkungan sekolah yang sehat untuk kita, lingkungan yang baik sehingga kita bisa beraktivitas. Nah, dalam kegiatan kita mendidik dan menciptakan sebuah perubahan ke depan, karena bagaimanapun pendidikan ini adalah sebagai langkah untuk menciptakan sebuah perubahan peradaban ke depan. Nah, baik Bapak Ibu, salah satu hal yang menjadi persoalan kita hari ini adalah tentang situasi lingkungan kita. Kita sudah melakukan sebuah pembelajaran, kita sudah melakukan sebuah inovasi untuk kegiatan sekolah kita. Namun ada salah satu PR kita yang menurut saya masih perlu kita lakukan perbaikan adalah di perbaikan situasi lingkungan, yaitu penataan parkir. Kita
dengan luas 1.700 meter persegi atau 17.000 ya, 1,7 hektar. Sudah terpotong kurang lebih hampir 500-an meter, ya, hampir 500-an lebih, 5.000 ya kurang lebih. Ini terpotong untuk pembangunan. Namun di tempat yang sempit ini kita dihadapkan pada persoalan takdir. Siswa kita sebanyak 840 siswa, ditambah 60 tenaga pendidik dan pendidikan. Memang kita harus berpikir keras untuk menata. Kalau kita lihat Bapak Ibu, situasi pasif kita memang belum tertata dengan baik. Nah, sekarang bagaimana upaya kita untuk melakukan sebuah langkah perbaikan? Saya pernah melakukan semacam testimoni kepada salah satu teman kita yang waktu itu sudah berapa lama sebetulnya takdir ini tidak tertata. Ternyata memang jumlahnya sudah sangat lama waktu, tidak itu jumlah waktu, bahkan sejak berdiri seperti ini Pak. Ya, berarti ini suatu ibadah untuk kita saat ini kita bisa melakukan sesuatu. Baik Bapak Ibu, kita awali. Jadi topik kita adalah berusaha untuk menciptakan budaya positif. Budaya positif membangun sebuah lingkungan. Siapa pelaksananya? Tentu pelaksananya adalah kita semua. Nah, tapi siapa yang ikut andil menyebabkan carut marutnya sebuah tatanan takdir? Ya tentu kita semua. Kan begitu. Nah, baik, mari kita pikirkan bersama. Sekarang saya ajukan sebuah pertanyaan. Sebetulnya apa yang harus kita lakukan untuk membentuk sikap disiplin murid dalam menyusun parkir sepeda motor? Ini kira-kira apa jawaban? Apa yang harus kita lakukan untuk membentuk sikap disiplin murid? Karena tertatanya parkir itu menggambarkan perilaku. Jadi mendidik anak kita, murid kita bukan hanya dalam materi tapi dalam perilaku. Nah, kita menjadikan salah satu yang nampak kalau istilah Pak Karyawan Saragi melihat sebuah sekolah itu apa yang dilihat, apa yang dirasakan, kemudian apa yang didengar. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilihat. Nah, setelah kita lihat memang salah satu kelemahan kita dari parkir. Nah, coba kita minta pendapat Ibu. Apa kira-kira yang harus kita lakukan supaya anak ini disiplin? Kita akan disiplin. Ya, Ibu. Kalau menurut saya bisa agar anak ini kesadaran dan tanggung jawab. Bagaimana caranya parkir itu dikapling ke kelas. Belum kejurusan gitu ya. Ketika misalnya itu satu kapling di sana khusus anak listrik, satu kapling itu anak teologi, satu kapling itu anak mesin, misal gitu ya. Sehingga nanti nampak kan itu yang di sana itu parkiran anak mana. Sehingga apa ketika yang diminta pertanggungjawaban nanti ketika tidak rapi pun lebih mudah mungkin ya dalam usulan pertama. Karena kalau sekarang kita kan nggak tahu itu motor siapa kan. Jadi yang akan dituduh yang tidak tercatat itu siapa. Jadi mengajar mereka bertanggung jawab dengan ada identitas. Oke, berarti kita pisahkan ya Pak Dimas. Karena pendapat Pak Dimas ini Pak Dimas yang lebih tahu pemain-pemainnya anak-anak. Kira-kira bagaimana Dimas kendalanya selama ini Pak Dimas? Apa yang harus dilakukan supaya anak itu disiplin? Tadi suruh Nelvi pertama di coupling dulu. Oke, kalau Pak Dimas mungkin bisa menambahkan. Situasi di lapangan ya Pak. Iya. Kalau di lapangan itu saja Pak. Cuman ini Pak, kelemahannya di anak yang tidak tahu terakhir, yang tidak tahu yang karena dalam pendidikan bahasa. Nah, sekolahnya biasanya misalnya jam 8 Pak. Oke. Nah, sekarang nanti datang jam 9. Iya. Baik, Gus. Jadi nanti kan tidak tahu ya, kalau ada parkir ATV di sini, misalnya di grup A, Ya. ATV mesin, di grup B ada teori listrik. Kalau yang terlambat itu kan asal masuk aja. Oke. Kalau makanya di situ cuma. Oke, berarti saya tambah kalau tadi melihat lebih ke masalah diawali dari anak yang memang buru-buru ya, yang tidak teratur. Nah, mudah-mudahan tadi terjawab berarti langkah ini. Jadi untuk membangun sikap disiplin pertama dibagi, kemudian mungkin dengan dibagi nanti Pak Dimas bisa menunjuk ke sana, kan gitu ya. Oke, berarti dua masukan penting. Nah, kemudian lanjut saya akan masuk ke yang kedua. Pertanyaannya adalah kita akan mengambil pelajaran. Jadi kalau tadi adalah kita mendudukkan masalah intinya bagaimana membangun disiplin dengan cara menyiapkan infrastrukturnya Bu ya.
Oke, kemudian Pak Dimas bisa mengarahkan sesuai dengan perilaku anak yang tadi ada yang belakang yang menutup jalur dan segala macam. Kemudian kita akan ambil pelajaran gini. Kira-kira menurut Bapak Ibu siapa teman guru yang memiliki keberanian dalam menegur siswa? Siapa kira-kira teman-teman Kalau guru itu kita? mungkin nggak soal keberanian, Pak. Hah? Kalau keberanian kita semua guru tuh harus bisa mendidik Oke, siswa. ya Bu Des. Ya. Yang punya wewenang harus guru, Pak. Oh, iya, iya. Yang punya wewenang otomatis pejabat gitu kan. Oke. Pejabat termasuk Kaprodi. Oh, iya. Ya, Kaprodi termasuk itu di dalamnya. Nah, jadi untuk parkir tadi yang pertanyaan kedua tadi, Iya. pertama tadi saya masih nyangkutkan ke sana. Sebenarnya pembelajaran kita itu harusnya sama pulangnya minimal gitu kan. Oke. Kalau nggak agak 1 jam berapa 3 jam pembelajarannya gitu. Soalnya gini, anak selalu nggak mau naruh motornya ke dalam karena dia mau ingin cepat Ingin pulang. cepat, ya. Jadi siapa yang datang harus masuk ke dalam semua motornya, nanti jarak-jarak 20 atau 30 motor kasih lowong biar motor bisa lewat. Oke, oke. Jadi memang harus rapi, menghadapnya ke sana semua, memang harus kayak gitu. Berarti Ya, kalau jadi, ya, ya, kalau saya tangkap dari Bu Desa berarti sebetulnya kita memiliki andil semuanya. Iya harus punya andil semua. Kalau kita nggak berani, nggak punya andil Ya, semua. berarti Soalnya semua- siswa itu nengok-nengok guru. Kalau guru ini oke lah. Kalau guru ini saya hormati. Kalau guru ini gini. Itu yang tertanam di dalam jiwa siswa gitu kan. Jadi kalau guru membiarkan siswa, sama ini biasa aja ini nggak apa-apa lah. Berarti saya tangkap. Kemudian kira-kira nanti berarti dalam pelaksanaan berarti semua stakeholder, semua tim kita akan bekerja sama untuk menyatukan visi bersama juga. Kira-kira kemudian kira-kira ya, kemana kita harus melakukan sebuah contoh itu? Contoh kira-kira kayak apa? Kalau tadi kan berarti yang paling berperan adalah semua stakeholder. Dan kalau boleh saya siapa kira-kira teman guru pembina OSIS? Nah ini pembina OSIS juga bisa menjadi influencernya untuk bisa menyamakan tadi guru Desra, ketua jurusan, semua guru yang terlibat berarti harus sama visi ya, sama niat. Oke, kemudian kira-kira kita masuk yang selanjutnya. Apakah saat pagi hari murid telah secara mandiri menyusun sepeda motor? Nah ini kita kemudian menggali mimpi kita. Kalau tadi kita ambil pelajaran bagi kita bahwa sebetulnya semuanya punya pengalaman. Namun saya mau bertanya, ada nggak Bapak Ibu yang punya rekomendasi? Teman-teman kita yang berpengalaman dalam penataan parkir, ada nggak? Misalkan dia memang pernah berparkir, pernah menjadi panitia parkir dalam sebuah Sebenarnya acara. kalau untuk penataan parkir itu Pak, enggak harus orang yang berpengalaman gitu. Tapi Kita kalau- tengok aja juru parkir di pos 1 kok motornya rapi. Oke. Malahan ratusan di pos 1 Iya, iya. dan buat rapi menghadap sana ya rapi, jaraknya sama mereka semua gitu. Berarti kalau begitu sebenarnya kita semua pernah melihat bahwa parkir yang standar itu seperti apa. Berarti indikatornya kita punya pengalaman semua gitu ya. Oke. Nah Pak Dimas, kalau menurut Pak Dimas, berarti kan bisa ditata ya. Walaupun nanti mungkin kita bertahap berapa ratus kuda dulu. Nah, oke. Kalau dalam bayangan saya kan begini Pak Dimas, kita kemarin kan kendalanya parkir itu amburadul ya. Sekarang di desa tadi Bu Devi, berarti kan kita harus mengatur space-nya. Berarti yang bisa kita lakukan ada harapan kita. Parkir itu kita susun seperti susun sirip daun ya, kayak di pasar itu dan contoh di desa. Nah itu mungkin besok yang coba kita lakukan, kita ambil contoh mungkin bukan mungkin bisa ambil besok pagi atau besok kita coba ada satu kelas anak itu untuk menghitung sebenarnya berapa jumlah kapasitas motor dalam satu space ya. Nah, nanti itu kita jadikan project pilot pertama, kemudian besok berarti kita lakukan apa. Terus menurut Ibu tadi kan perlu membagi kelas, berarti perlu kira-kira kita ada untuk membagi nama pelanggan itu perlu ya? Syarat Pak, berarti dari jurusan Pak. Ya berarti pelanggan jurusan ya. Berarti kita nanti minta bantu tim dari mesin untuk siapkan pakai plat kecil, tanam. Nanti kan ini misalnya ruang DPIB, ruang DAV, ruang TOI, ruang detail seperti itu ya. Oke, sekarang kita terima. Kemudian apa langkah-langkah kira-kira yang dilakukan supaya murid ini mau
kira-kira supaya dia mau? Apa upaya strategis kita supaya Mungkin komitmen bersama siswa. komitmen pertama ya? Harus ada ketika maksudnya sosialisasi dan sosialisasi. Ya itu kita habis itu kita memang try and error, maksudnya uji coba, masa uji coba misalnya 1 minggu gitu ya. Setelah lewat 1 minggu, kalau menurut saya sih setiap kebijakan harus ada konsekuensi dulu setidaknya untuk menentukan efek jerah. Jadi kalau tidak ada konsekuensi gitu kan, ya orang menganggap tidak itu harus saya dilakukan. Berarti perlu ada sosialisasi, perlu ada project pilotnya. Berarti kalau begitu kira-kira perkiraan Ibu kapan? Anggap besok, bukan. Berarti besok bisa kita mulai ya. Waktu yang paling tepat untuk memulai contohnya. Ya langsung. Oke, berarti besok kita mulai. Tapi dengan perkiraan tergerak semuanya, prediksi kita berapa bulan itu sampai dia bisa mengikuti teman-teman yang lain. Berarti kalau dari masuk target Pak. target ya. Kita nggak bisa patok 3 bulan harus kita kayak target. Oke, menurut tadi Mas. Harus selesai. Oh iya. Berarti kalau menurut tadi Mas di dalam bulan November, Desember atau Desember akhir sehingga nanti bisa ditargetkan ya Desember sudah tertata. Ya Pak. Kalau bisa sebelum libur semester Sudah ada contoh ya. Sudah berhasil, sudah ada. sudah berhasil dan bisa gitu ya. Berarti di Januari udah Tidak ada. ada nama dulu di mana. Terus bayangannya begini, kalau misalkan berarti anak itu bisa dibantu ya, ketika dia mengingat itu ya. Misal tempat bunda saya selalu di sini. Mungkin lama-lama bisa seperti itu ya. Oh ini tempat bunda saya. Ya. Oke, berarti tadi yang terlibat untuk kalau kita bicara atur eksekusi maka semua akan terlibat untuk saling mendukung. Dan untuk perdana besok berarti kita minta nanti saya, Pak Dimas, Pak Hafiz, Pak Herman untuk memberi contoh. Nah, nanti sosialisasi sambil berjalan nanti Bu Busni saya minta bantu untuk menyampaikan. Saya juga dibantu oleh Bu Nelvi, juga Bu Yudesra melalui perkelas nanti Bu Yeyen ya, nanti juga bisa membantu menginfluencerkan ini kepada semua. Tapi berarti yang jelas besok kita mulai contoh dulu itu Mas ya, harapannya gitu. Dan para prinsipnya yang menyusun itu anak ya, yang menyusun murid bukan kita. Perlu nggak kira-kira kita bantu tali atau gimana? Perlu itu Pak. Kalau tali perlu berarti Yang banyak saya alami Pak. Yang saya alami kan. Pastinya siswa ini mau diatur Pak. siswa mau ya. Ya mau diatur. Saya cuma satu Pak. Misalnya kalau dijaga ke sini sebetulnya rasakan. Kalau dijaga ke sini rasakan. Berarti betul kata Bu Des tadi karena memang tidak ada identitas gitu ya. Tidak ada identitas ini ruang berapa Bu Des ya? Ya, sini saya misalnya saya aku nggak sini Pak. Ya. Nggak sana rasakan. Tapi ini nggak sama ke sini rasakan. Itu aja sih pemahamannya. Oke, berarti saya bisa. Nah, kira-kira Bu Des terkait dengan hal ini butuh perdana dari Bu. Ya, apa kira-kira perlu dana ke depannya untuk tidak lanjut kan secara anggaran bos, kira-kira Pak itu apa kira-kira yang akan dibutuhkan. Nanti saya minta bantu Bu Des untuk membantu kira-kira apa yang akan kita, walaupun mungkin datanya tidak harus dari kita, tentu kayak bantuan dari mana, perlu nggak perbaikan sarana. Kalau tempatnya data Pak, misalnya biasanya anak mungkin bisa jadi ya, soalnya tempat parkir itu kan kita masih batu-batu kereta Iya, iya, gitu iya. kan. Pas dia naruh standarnya motornya roboh gitu kan, atau apa gitu kan, makanya motornya jadi ganti gitu. Oke, berarti kalau begitu udah tempatnya datar, pasti anak tunjuk juga dengan mudah merapikan gitu. Nah dia kan punya mata juga ya. gitu ya. Berarti sekarang kendala kita salah satu masih butuh juga kedepannya upaya perbaikan Yang memang tempat fasilitas. parkir itu fasilitasnya Ya. harus ditandai. Oke, nah kalau kita lihat sekarang kita dapat bantuan itu dari Pokir untuk menata parkir, mudah-mudahan itu sedikit mengurangi. Bisa jadi kalau itu besok Pak Dimas bisa kita ganti Pak Dimas. Kalau memang Oke sampai ada kantor enggak? Maksudnya untuk parkir motor sampai. nah berarti begini Bu Dimas, akan ada upaya kalau memang ternyata itu menjadi kendala, bisa kita putus naik mobil yang mulai ke sana, iya kan? Yang area ini yang sudah rata bisa diputus Iya, naik ke ini sana. motor, mobil Itu ke mungkin sana. akan seperti Ya, itu. karena lebih mudah menghandle ketika aku Ya, selamat datang Pak Sumin. Waktu sarana perlu saya laporkan Pak Min ini terkait dengan program bagian kita untuk perubahan budaya positif dalam rangka memperbaiki komunitas. Ini sudah sampai ke tahap akhir. Silakan Bapak. Ya. Ini dia, jadi kita melaporkan tapi nanti mungkin Bapak bisa
Ya, selamat datang. Jadi begini Pak, iya. Sebagaimana persoalan kita hadapi bahwa sekolah kita sudah cukup bagus, kita membantu untuk sistem perbaikan tatanan parkir. Nah, ini tadi sudah dari ibu-ibu, Pak Dimas, semuanya sangat positif bahwa parkir ini bisa disusun, kan begitu. Ini sudah kita analisis, kita tanyakan bagaimana sistem pertama membagi per jurusan. Ya, jadi kita akan coba mulai besok pagi, juga nanti saya bantu Pak Dimas juga untuk memproses pilot ya caranya. Jadi kita bagi jurusan, kemudian kita akan bantu dengan tali sementara, kedepannya akan dikasih pelang nama, saya akan konfirmasi nanti. Kemudian tadi sudah diambil pengalaman, namanya semua juga sudah punya kaliber untuk bisa menata. Di usulan Pak Dimas tinggal mengeksekusi. Jadi Bu Yudhistira memberikan masukan bagaimana parkir itu semua orang stakeholder ini punya tanggung jawab bersama. Kemudian perlu ada juga perbaikan ke depan terkait dengan sarana parkir, apakah nanti diratakan di pintu. Nah, tadi ada juga usulan apakah ke depannya akan ada perbedaan tempat parkir Honda, ya, karena menyangkut Honda ini sudah rapi, apakah Honda yang ada di sini atau nanti mobil yang sementara depannya masih bolong-bolong. Nah, itu tadi ini mungkin juga perlu masukan dari Pak. Dan eksekusinya Bapak untuk pelaksanaannya disosialisasikan sambil dikerjakan, dan untuk kerjakan besok rencana kita akan ambil contoh satu kelas atau dua kelas disusun sekaligus untuk menghitung berapa sih kapasitas dari satu space itu. Kan itu benar ya. Nah, harapannya nanti anak mungkin akan hafal sampai 4 set selalu di sini. Targetnya ke sana. Sehingga nanti kita juga bisa menghitung sebetulnya kapasitas parkir kita berapa, mana yang akan perlu ditambah areanya, harapannya ke sana. Tapi yang jelas yang ada dulu ini akan dimanfaatkan seefektif mungkin. Setelah disusun rapi toh ternyata masih kurang tepat, ini mungkin akan kita cari solusi. Punya Pak Min juga sudah memberikan solusi 7 waktu itu ya. Nah, ini diskusi kita Pak Min. Jadi Pak Min bisa memberikan tanggapan dan perbuatannya. Insya Allah ini didukung bersama-sama karena eksekutornya adalah anak nanti dengan dipandu oleh Bapak Guru yang punya pengalaman dan punya wewenang tadi, dan semuanya sebenarnya punya wewenang. Bahasa Indonesia tadi punya tanggung jawab bersama. Tapi memang pemangku yang pertama adalah kepala sekolah dan wakil sarana yang memang memiliki areanya kan. Ini dari saya Pak Min, terima kasih, silakan dilanjut. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf atas keterlambatannya karena bersamaan dengan acara PLN. Oke, saya hormati Pak Nur Hamdi sebagai narasumber, kemudian Bapak Ibu yang terkait dengan masalah parkiran ini. Memang benar dalam pengaturan parkir kita memiliki lahan yang boleh dikatakan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan anak-anak kita, termasuk kendaraan guru. Kemarin salah satu alternatif kita adalah kita menyediakan space atau ruang kosong yang berada di bawah kantin yang sudah kita pagar untuk dari segi keamanan, tetapi siswa nampaknya boleh dikatakan tidak terlalu care untuk ditempatkan di sana, sehingga tetap parkir utama yang kita gunakan. Nah, ketika menggunakan parkir utama timbul masalahnya adalah pengaturan yang tertib. Motor itu sebenarnya boleh dikatakan cukup lokasinya, kalaupun ada beberapa yang harus dipindah itu hanya beberapa saja ketika pengaturannya tertib. Ketika pengaturannya tidak tertib, maka motor itu akan meluber ke jalan utama. Jalan utama ini akses tamu, kemudian akses kendaraan dari luar yang ingin mengadakan kunjungan ataupun silaturahmi ke sekolah kita. Untuk itu terima kasih alternatifnya Pak Nur. Yang jelas Bapak Ibu semuanya, kalau kami dari pihak sekolah mempunyai alternatif dua. Yang pertama ada nambah lahan kosong di sebelah bawah, tetapi segi keamanan harus kita prioritaskan supaya anak tertarik meletakkan kendaraan di sana. Alternatif kedua adalah pengaturan perapian daripada motor sehingga setiap space daripada area parkir itu tidak sia-sia. Mungkin itu saja. Terima kasih, mau dibantu besok ke depannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ben. Jadi Bapak Ibu hormati, saya rasa kita sudah mendapatkan kesimpulan. Jadi intinya pada sesi inilah kita berdiskusi bersama untuk mewujudkan sikap disiplin siswa kita menyusun parkir sepeda motor. Jadi kita membangun karakter disiplin melalui aplikatif ini. Implementasinya adalah penyelesaian problem terkait dengan penyusunan parkir, dan ini harapannya tentu akan memberikan perwajahan ke depan kepada siswa kita.
Dan ini sebenarnya adalah masalah yang sudah cukup lama Mas Dimas ya. Tapi itu tadi tidak bisa dijelaskan sendiri karena pelakunya adalah semuanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan mulai besok kita akan coba lakukan upaya ini dan harapannya wujud sekolah kita ke depan akan semakin rapi dengan membangun budaya positif. Harapan kita perwujudan dari parkir yang pindah inilah harapannya akan menjadi perwajahan ke depan sekaligus membentuk karakter disiplin untuk siswa-siswa kita dan seluruh warga. Demikian, terima kasih Pak Amin, Pak Hafiz, Pak Dimas, dan Pak Iman, Bu Desra, Menvi, dan Bu Romeni atas kerjasamanya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, terima kasih kepada Pak Nur Tamdi atas idenya, kemudian Pak Dimas dan tim, dan Bapak Ibu yang menolong semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Tamdi, calon guru penggerak dan Masaraya dari SMK Negeri 1 Sumurumbai. Kali ini kita akan mencoba melakukan sebuah penerapan budaya positif, sikap disiplin murid yang diterapkan di dalam perilaku parkir. Kita lihat areal parkir kita lihat semua. Areal parkir ini sangat berantakan ya. Dan ini tentunya sangat tidak efektif dan menunjukkan sikap yang tidak disiplin. Kita lihat ya, semua parkir dalam bentuk berantakan. Oke, mari kita lihat aksi nyatanya dan akan kita rubah. Semoga bisa berubah lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembuatan pelang nama. Untuk parkir bekerjasama dengan tim dari pengamatan. Proses setelah disusun. SMK? Oke, terima kasih.